mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Esa Maswuro, CGP Angkatan 6, 63, Surabaya. Subscribe ya. Yuk kita lihat komik pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dan implementasi di sekolah saya. Tapi kita baca dulu yuk. Terdengar suatu keseruan serta nyanyian di ruang guru, dan semuanya bertanya, "Ini suara dari kelas mana ya?" "Iya Pak, sepertinya dari A2. Coba saya lihat." "Wah, ini sepertinya seru." "Assalamualaikum Bu Esa," terdengar dari ruang guru. Sepertinya pembelajarannya menarik sekali. Terlihat dari ekspresi mereka. Alhamdulillah Bu Lisma, anak-anak bebas mengekspresikan dan menendangkan lagu yang mereka sukai, gemari, dan mereka tahu maupun yang belum mereka tahu sesuai imajinasinya. Bu Esa, apakah ini metode baru Bu Esa? "Iya Bu Lisma, ini yang telah saya terapkan hari ini sebagai bentuk implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan berpihak pada anak. Kita pendidik menuntun mereka dan sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya mereka semuanya happy karena kodratnya anak adalah bermain. Bermain seraya belajar." Itu Bu Lisma. Baik Bu Esa, silakan dilanjutkan mengajarnya. Nanti kita lanjut lagi ya. "Siap Bu Lisma, dengan senang hati." "Assalamualaikum Bu Esa, mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita." "Baik Bu, izinkan saya sebelumnya untuk menayangkan video mengenai Bapak pendidikan kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantoro. Yuk kita saksikan bersama-sama. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro dengan nama kebangsawanan Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir 2 Mei 1889, di mana beliau merupakan salah satu penginisiasi untuk kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan. Dengan ide-ide beliau, maka sistem pendidikan di Indonesia harus merdeka belajar dengan 3 semboyan beliau yang terkenal, serta membentuk sistem pendidikan melalui taman siswa. Maka beliau juga diangkat sebagai Menteri Pertama Pendidikan. Wah, keren sekali Bu Esa. Lalu bagaimana penangkapan Bu Esa mengenai filosofi pemikiran beliau? Bisa dijelaskan Bu Esa? Wow, pertanyaan yang bagus Bu Liha. Terima kasih Bu Liha. Menurut saya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sendiri adalah pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kebebasan pada murid untuk membangun pemahaman dengan caranya sendiri. Dan kita sebagai pendidik menuntun terhadap setiap kodrat yang ada pada anak didik kita. Seperti itu Bu Lisma. Mari kita saling belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan implementasi pendidikan di sekolah kita disesuaikan dengan pemikiran beliau. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak kita juga mengibaratkan seorang pendidik seperti petani, di mana anak-anak adalah benihnya, dan benih yang menanam adalah Bu Guru.
bagaimana guru bisa menuntun anak didik yang menjadi anak didik yang berkualitas, yakni seperti petani yang mengolah benih jagung tersebut dengan memberikan lahan yang bagus, perairan yang cukup, dan juga sinar matahari, sehingga hasil yang didapatkan dapat memuaskan dan baik untuk anak didik kita. Namun bisa juga sebaliknya, jika petani maupun guru tidak dapat mencari cara yang terbaik buat anak didik kita, menuntun mereka dengan keseimbangan kodrat alam dan zaman, maka hasilnya pun tidak akan baik pula. Peran pendidik sebagai pamong yaitu memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ingat, tujuan pendidik bagi Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia. Dan seorang pendidik pula diharapkan untuk menghamba kepada anak. Kita lebih memberikan spekulasi menghamba bukanlah memberikan sesuatu yang baik menurut kita, tetapi bukan pada kebutuhan anak, melainkan kita lebih menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan juga metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, serta senang dalam belajar. Berarti maksudnya pendidik memberikan kebebasan itu bukan kita biarkan sesuka hatinya ya, namun kita tetap membimbing dan kita tuntun anak untuk membangun pemahamannya dengan caranya sendiri, dan mereka juga bisa menemukan berbagai ide, imajinasi, dan juga karya sesuai dengan minat dan juga kebutuhannya. Betul seperti itu kah? Benar Bu, karena anak adalah generasi emas untuk bangsa kita. Maka mari kita tuntun mereka sesuai kodrat dan juga zamannya, serta kita jalankan sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk merdeka belajar. Serta semoga kita menjadi guru yang menghamba pada anak didik kita, sehingga mereka belajar dari apa yang dia lakukan, bukan dari apa yang saya perintahkan. Ya sudah, ayo kita bikin perencanaan pembelajaran yang berpihak pada anak, menyenangkan, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan pastinya merdeka belajar. Makasih ya Bu Esa atas sharingnya, semoga bermanfaat. Nggih Bapak Ibu guru semua, mari kita bergerak. Guru penggerak Indonesia maju. Ini salah satu contoh implementasi pembelajaran di sekolah sesuai dengan pemikiran saya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara.